12 in the morning, pop shells for a living in. Berry gon' smell blood trail every minute. Rogue wave and you niggas no fair. When I hit 'em, every time I see it big, I don't hesitate to kill 'em. Ain't nobody give a fuck about a rule. Either get diplomas or a tool. I'm a cool with my youngest no boo. When I spring your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya semuanya sudah kenal ya dengan saya Bagus Satria. Saya di sini melakukan definisi atau pembebasan terkait materi SEN, yaitu PH Simo pertandingan handball Simokerto 5 oleh Bagus Satria Widana SPD PPKG PJOK kelas 17. Untuk latar belakangnya ini, satu, pemikiran pendidikan Ki Dewantara relevan dengan tujuan pembelajaran, yaitu pendidikan yang berfokus perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Ya, ini tentang pendidikan lah, ini Ki Dewantara. Untuk yang latar belakang selanjutnya, yaitu permainan bola tangan atau handball itu merupakan permainan invasi, Bapak Ibu. Jadi permainan invasi itu permainan gabungan. Kalau handball itu permainan dari bola voli, bola basket, dan sepak bola. Yang ketiga, penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan sport education model atau SEM. Kalau SEM itu semua pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi yang diawasi peserta sama yang sporsi itu semuanya murid, guru hanya mengamati. Karena kita yaitu logonya Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Untuk tujuan program, satu, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kenapa sih kok mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik? Karena di sini peserta didik melakukan gerak motorik yang akan merangsang segala pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan pemahaman peserta didik. Untuk pemahaman peserta didik itu pengembangan tentang permainan invasi yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Permainan invasi adalah permainan yang gabungan dari beberapa permainan. Jadi kita ambil sekarang handball. Untuk yang kedua, pengembangan pemahaman peserta didik tentang olahraga invasi sudah. Tiga, pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, juga ada pengalamannya Bapak Ibu. Pengetahuannya jadi tahu bagaimana cara bermain handball, bagaimana cara mengadakan permainan handball. Untuk keterampilannya bisa passing, bisa shooting, dan bisa gerak untuk peraturannya. Yang selanjutnya, capaian dan hasil yang diharapkan. Dengan kita menggali minat dan bakat siswa untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, dengan arahan dan bimbingan guru, murid dapat bertanggung jawab dalam keputusan yang dibuat. Yang ketiga, mampu membentuk profil pelajar Pancasila. Yang keempat, dengan mengeksplorasi permainan invasi sebagai peningkatan keterampilan siswa. Dan yang seperti saya sebutkan tadi bahwa kita memakai SEM, Sport Education Model, semua pembelajaran berpusat pada murid, ya Bapak Ibu. Dengan ini nomor 2, dengan arahan dan bimbingan guru, murid dapat bertanggung jawab keputusan yang dibuat. Jadi semua keputusan pertandingan dan jalannya pertandingan itu murid. Dan untuk yang keempat, dengan mengeksplorasi permainan invasi sebagai meningkatkan keterampilan siswa. Karena untuk permainan invasi ini baru ya Bapak, baru 2 tahun di Indonesia. Itu ada handball, ada floorball, dan ada pitball. Ini saya ambilnya handball. Untuk selanjutnya, struktur program dan mitra. Satu, mengembangkan permainan invasi dengan penerapan SEM, yaitu permainan handball diterapkan dengan SEM. Semua yang berjalan itu dijalankan oleh murid kegiatannya. Yang kedua, berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PH Simo. Yang ketiga, peserta didik yang akan terlibat kelas 1 sampai 6 dengan pembagian kelas kecil dan kelas besar. Ini nanti dibagi Bapak Ibu. Untuk kelas 4, 5, 6 pertandingan sendiri, 1, 2, 3 pertandingan sendiri. Mungkin ada yang merasa kurang adil karena kelas 1 masih kecil-kecil, 2, makanya saya ikutkan di kelas rendah. Untuk yang selanjutnya, aset yang dimiliki. Di sini saya menyebutkan ada 5 aset.
Yang pertama aset atau modal. Yang pertama modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, wali murid, komite, dan masyarakat. Yang kedua model fisik, yaitu sarana prasarana yang mendukung lapangan dan peralatan olahraga. Yang ketiga modal sosial, koordinasi dengan masyarakat. Yang keempat modal finansial, yaitu dana bos dan bobda. Yang kelima modal lingkungan, air bersih dan udara segar. Selanjutnya kita masuk ke rencana evaluasi, Bapak Ibu. Untuk rencana evaluasi, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Jadi kita setiap akhir tahun pelajaran melakukan evaluasi di kegiatan ini, baik apa enggak untuk diteruskan, kurang dan lebihnya seperti apa. Yang kedua, umpan balik dari murid menjadi tolak ukur apa yang harus ditingkatkan. Dari umpan balik maksudnya anak-anak seneng enggak, bete enggak, atau anak-anak punya ilmu baru, kita kan bisa lihat Bu ya. Anak-anak seneng apa enggak, kayak marah apa enggak. Yang ketiga, kuesioner atau wawancara untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani. Kita nanti juga memberikan lembaran kuesioner. Jadi ada angket yang bisa mengukur tingkat kebugaran jasmani siswa. Dan selanjutnya kemungkinan, tantangan, dan solusi cuaca buruk, hujan, panas, terik, atau cuaca yang tidak mendukung ya Bapak Ibu. Yang kedua kegiatan sekolah yang bentrok. Contohnya kayak Hari Pahlawan, 17 Agustus, Hari Kartini, terus contoh ada rapat seperti itu. Untuk yang ketiga, ketidakadaan alat olahraga dapat dimodifisi dengan alat sederhana. Contoh, kita kan nggak punya lapangan, kita bisa pakai lapangan PJKA. Terus kita nggak punya gawang, bisa gawangnya dipakai dengan pipa atau bambu. Itu namanya modifikasi dengan alat yang sederhana. Untuk timeline ini waktu pertandingannya Senin Selasa handball kelas rendah, Rabu Jumat, Rabu sampai Jumat kelas tinggi. Kenapa kalau kelas tinggi itu lebih lama? Karena nanti kita beda peraturan. Untuk yang kelas rendah 1 babak 5 menit, tapi untuk yang kelas tinggi 1 babak 10 menit. Oke. Akhir pekan liburan bersama Asih cukup sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Oktani Siwaraya, guru kelas 4. Di sini saya akan memberikan umpan balik tentang model SEM, yang mana pembelajaran SEM ini sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Siswa menjadi lebih berpikir kreatif dan sangat tanggung jawab. Nama saya Sulistiani. Menurut pendapat saya, dengan pembelajaran SEM sangat bagus karena pembelajaran semua berpusat pada peserta didik, sehingga bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Terima kasih.